Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas 3 kesalahan dalam beternak ayam kampung. Apa saja 3 kesalahan ini setelah yang satu ini? Oke, 3 kesalahan yang saya maksud adalah yang pertama itu kesalahan dalam memilih bibit atau memilih tempat pembelian bibit, teman-teman. Yang kedua itu ada kesalahan dalam pemberian pakan, ya, jumlah nutrisi sama waktu pemberian pakan. Dan yang ketiga itu adalah ada kesalahan dalam memanajemen kandang itu sendiri, ya. Memanajemen kandang itu sendiri itu saya bagi dua lagi, yaitu adalah kebersihan kandang, pembersihan kandang, kebersihan sama bentuk kandang, teman-teman. Tapi kesalahan yang saya bahas ini itu adalah kesalahan-kesalahan teknis, teman-teman. Banyak lagi kesalahan-kesalahan dalam beternak ayam kampung, tapi kalau menurut saya itu adalah kesalahan non teknis, seperti ya pemberian pakan alternatif, pemberian vaksin, pemberian jamu, kesalahan memilih indukan, kesalahan memelihara DOC. Itu banyak kesalahan-kesalahan yang non teknis yang menurut saya. Jadi yang kita bahas ini sekarang 3, teman-teman. Yang pertama itu kesalahan memilih bibit, ya. Memilih bibit atau memilih tempat pembelian bibit. Kenapa saya bilang itu? Karena ada beberapa tempat yang saya ketahui dia tidak memiliki ayam, ya. Dia tidak memiliki indukan, tapi dia menjual bibit gitu. Jadi gimana caranya? Dia membeli telur-telur fertil dari masyarakat dan dijadikannya satu tempat, ditetaskannya dalam mesin. Dan ketika menetas itulah yang dijualnya, teman-teman. Nah, makanya kita nggak tahu nih indukan dari telur itu gimana, ya, badannya, postur tubuhnya besar atau kecil, keturunannya keturunan apa, silangan dari silangan apa, kita nggak tahu. Yang penting dia taunya itu ayam kampung, ya, ayam kampung. Dia nggak tahu ayam kampung itu banyak jenisnya, teman-teman. Misalkan nih, teman-teman, indukannya itu ayam kate sama silangan ayam kate sama ayam kampung asli. Otomatis dong anaknya pasti kecil, ya, DOC yang dihasilkan pasti kecil. Telurnya juga sedikit kecil. Tapi yang penjual bibit itu tidak mau tahu. Yang dia tahu itu ayam kampung gitu. Dan masyarakat yang membeli DOC pun nggak tahu. Jadi dia cuma tahu ayam kampung, udah ayam kampung. Makanya teman-teman harus memperbanyak referensi, membaca artikel-artikel tentang jenis ayam kampung dan segala macamnya di internet, contohnya di Google bisa. Terus itu yang pertama, teman. Yang kedua itu adalah kesalahan dalam pemberian pakan dan waktu pemberian pakan, ya. Mungkin teman-teman bisa cek video saya. Di sini saya tidak bahas perharinya ayam itu membutuhkan nutrisi berapa, tapi memang teman-teman harus tahu itu. Ya, perharinya per ekor ayam membutuhkan nutrisi seberapa banyak, protein dan karbohidrat seberapa. Kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa memperbanyak atau memperkaya ilmu teman-teman dengan membaca artikel-artikel atau baca-bacaan di internet, bisa juga melihat video di YouTube, juga bisa juga video-video seperti ini yang menyediakan tontonan-tontonan menarik tentang seputar ayam kampung, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas waktu pemberian pakan. Kalau di tempat saya ini, saya memberikan pakan itu 3 kali sehari, teman-teman. Pagi, siang, sama sore. Pagi itu makan serapan, ya, istilahnya serapan, makanan pokok, tetapi porsinya tidak terlalu banyak, ya. Terus yang kedua, siang hari itu saya kasihkan pakan alternatif, teman. Yang seperti saya bagikan di video saya sebelumnya, itu ada lemna, ada bungkil, ya, ada singkong juga, ada daun-daunan, semuanya itu di siang hari, teman-teman. Kadang saya kasih juga maggot, ya, karena terkadang saya dapat maggot juga di daerah rumah, di samping-samping rumah saya kasih sampah, dapat maggot. Dan itu teman-teman harus memperhatikan. Jangan sampai tujuan teman-teman atau target teman-teman panen 2 bulan atau 2,5 bulan. Teman-teman hanya memberikan pakan cuma sekali sehari. Saya rasa dan saya yakin itu tidak akan tercapai, target teman-teman nggak akan tercapai. Makanya teman-teman harus selektif dalam pemberian pakan. Terus tentang kesibukan, misalnya teman-teman sibuk nih, tapi udah memulai ternak ayam kampung, udah punya kandang, udah punya ayam di dalamnya. Teman-teman nggak ada waktu untuk kasih makan, dan biasanya teman-teman kasih 2 kali sehari, besoknya teman-teman kasih 1 kali sehari.
itu pasti bobotnya itu akan turun drastis teman-teman. Makanya kalau biasanya pemberiannya 2 kali sehari, usahakan sampai panen 2 kali sehari. Lebih nggak masalah, ya, lebih nggak masalah. Tapi ketika teman-teman lebihkan 3 kali sehari, di esok harinya teman-teman harus memberikan 3 kali. Nggak bisa sembarangan teman-teman, ya, karena ini ya makhluk hidup yang biasanya porsinya 2, teman-teman kasih 1, pasti dia drop. Kalau biasanya porsinya 3, teman-teman kasih 2, dia pasti drop. Sama seperti orang diet teman-teman, yang biasanya porsi makannya 2 piring satu hari, teman-teman kasih satu piring satu hari, otomatis dia kurus, ya, karena dia diet. Sama seperti ayam juga teman-teman. Jadi makanya teman-teman harus memperhatikan waktu pemberian pakan juga, ya. Terus yang ketiga itu adalah manajemen kandang, ya. Yang jelas kebersihan kandang. Kalau teman-teman nggak bersihkan kandang, virus menumpuk, bakteri menumpuk, ayam terkena penyakit, ayam mati. Target dan tujuan teman-teman pasti tidak tercapai teman-teman. Ya, itu untuk kebersihan kandang. Kalau di tempat saya membersihkan kandang itu ya nggak mulu-mulu, karena sekarang saya semi umbaran, ya. Itu sekali seminggu aja saya bersihkan teman-teman, sekali seminggu. Kalau teman-teman memiliki kandang baterai, ya, saya rasa 2 hari sekali itu teman-teman harus bersihkan, ya. Kalau kebersihan kandang itu, apalagi kalau kandang bertingkat seperti ini, kotoran yang menumpuk di bawah sini nih harus cepat dibersihkan teman-teman. Karena kalau enggak, dia basah, amoniaknya naik, ya ayam itu sendiri yang nanti terkena imbasnya gitu. Terus pemilihan bentuk kandang. Jadi teman-teman harus tahu nih, teman-teman memiliki lahan seberapa banyak, teman-teman mau pilih kandang yang seperti apa, kandang baterai kah, atau kandang semi umbaran kah, atau kandang memang umbaran kah. Jadi teman-teman harus memilih itu. Jangan sampai teman-teman targetnya ini misalkan 1 bulan harus menjual 1000 ekor, contohnya seperti itu. Kalau teman-teman buat kandangnya baterai, ya, baterai, berarti teman-teman harus memiliki kandang banyak nih, kandang baterai banyak. Dan itu memakan biaya, kayunya berapa lagi, atapnya berapa. Jadi teman-teman harus memikirkan itu. Tapi kalau teman-teman ingin menjual sebulan 1000 ekor contohnya, teman-teman saran saya sih umbaran saja ya teman-teman. Karena itu lebih menghemat biaya. Karena juga kalau saya pribadi memang apapun itu ya saya hemat. Kecuali tentang pakan teman-teman, pakan nggak bisa saya hemat teman-teman. Tapi kalau masalah yang lain itu bisa saya hemat. Contohnya kandang indukan saya itu yang dari kayu-kayu dari hutan-hutan itu saya ambil, kayu-kayu bulat, kayu-kayu tenggek burung itu saya ambil, saya jadikan kandang indukan saya teman-teman. Terus mungkin itu aja ya, 3 kesalahan dalam beternak ayam kampung, ya. 3-tiganya sudah saya bahas. Kalau ada yang belum lengkap, ya, teman-teman bisa bantu saya, cantumkan di kolom komentar. Kalau ada koreksi-koreksinya bisa cantumkan di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan seputar ternak ayam kampung, cantumkan juga di kolom komentar, dan nanti saya akan masukkan di deskripsi link WA, ya, grup, bisa teman-teman bertanya di sana. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan akan saya balas dengan cepat teman-teman. Oke, mungkin sampai situ aja video saya teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat dan salam satu hobi.